Sobat Pembelajar Investasi, jumpa lagi bersama saya, Dian. Kali ini kita akan membahas tentang saham dan manajemen saham berdasarkan konsep-konsep dalam buku Investment Analysis and Portfolio Management. Nah, apa sih saham itu? Saham adalah salah satu bentuk dari surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nah, pemegang saham akan berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan perusahaan yang biasa dibagikan dalam bentuk yang kita sebut dengan dividen. Nah, dividen itu adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Nah, untuk return saham itu sendiri, bagaimana sih cara penghitungannya? Nah, return saham dihitung dengan cara harga akhir dari saham itu dikurang dengan harga awal dari saham tersebut dan ditambahkan dengan dividen yang kita miliki. Nah, biasanya untuk perhitungan return itu kita menggunakan ada namanya capital asset pricing model atau CAPM. CAPM ini menjelaskan hubungan antara risiko sistematis dan pengembalian yang diharapkan. Dengan menggunakan yang namanya beta atau risiko, kita bisa mengukur seberapa besar risiko sistematis yang dimiliki saham dan menggunakannya untuk memperkirakan pengembalian yang wajar dari saham tersebut, ya. Selain dengan menghitung dengan menggunakan capital asset pricing model, kita juga dapat menggunakan model multifaktor namanya. Nah, model multifaktor ini mempertimbangkan lebih banyak variabel dibandingkan capital asset pricing model. Nah, biasanya bisa juga menggunakan seberapa besar sih ukuran perusahaan tersebut atau berapa sih nilai relatifnya gitu ya. Nah, untuk model multifaktor ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pengembalian saham atau return saham. Untuk dapat menghasilkan return yang optimal, tentu saja kita harus memanage saham dalam portofolio. Nah, kunci utamanya adalah diversifikasi. Diversifikasi itu apa? Itu adalah menggabungkan berbagai jenis saham dalam portofolio untuk mengurangi risiko keseluruhan tanpa mengurangi pengembalian yang kita harapkan, gitu ya. Dengan memilih saham yang tidak saling berkorelasi tinggi, gitu, risiko bisa kita minimalkan. Nah, selain itu dibutuhkan juga strategi manajemen portofolio saham lainnya, yaitu termasuk alokasi aset, di mana dengan alokasi aset, manajer portofolio itu memilih portofolio saham dalam portofolio yang berdasarkan tujuan investasi dan toleransi risiko. Manajemen aktif dan pasif dibahas dalam pendekatan dalam memilih saham yang tepat. Nah, secara keseluruhan, bagaimana cara kita berinvestasi, menganalisis, dan memilih saham ini semua dibahas dalam uh, buku si Investment Analysis and Portfolio Management. Nah, demikian Sobat Pembelajar Investasi. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam investasi.